The Panama Canal. Hai orang penasaran, selamat datang di channel Rumah Penasaran. Terusan Panama adalah salah satu pencapaian rekayasa terbesar pada abad ke-20, bagian infrastruktur yang menghubungkan antara Samudra Atlantik ke Pasifik melintasi tanah genting Panama yang menghemat waktu dan biaya perjalanan nih bagi negara dan perusahaan di seluruh dunia. Secara resmi dibuka pada 15 Agustus 1914, terusan Panama adalah jalur air yang dibangun pertama kali oleh Prancis dan kemudian Amerika Serikat yang melintasi tanah genting Panama. Kanal ini adalah jalur sepanjang 50 mil yang memungkinkan kapal untuk menghindari rute Cape Horn yang panjang dan berbahaya di sekitar ujung paling selatan Amerika Serikat dan rute yang bahkan populer melalui Kepulauan Arktik dan Selat Bering. Sejarah terusan Panama. Ide membangun terusan melintasi Panama bukanlah ide baru loh. Pada tahun 1513, penjelajah Spanyol bernama Vasco Núñez de Balboa menemukan bahwa tanah genting Panama hanya terdiri dari jembatan tanah tipis yang memisahkan antara Samudra Atlantik dan Pasifik. Carlos V atau Kaisar Romawi Suci saat itu menugaskan sebuah survei untuk memastikan nih apakah pembangunan itu memungkinkan atau tidak. Banyak kekecewaannya, surveyor pada saat itu tidak yakin itu bisa dilakukan. Pada abad-abad berikutnya, tahun 1880-an, Perancis yang dipimpin oleh Ferdinand de Lesseps melakukan terobosan dalam upaya mereka untuk membangun sebuah penyeberangan. Proses pembuatan terganggu karena cuaca yang buruk. Pada abad-abad berikutnya, sampai tahun 1880-an, di Perancis yang dipimpin oleh Ferdinand de Lesseps melakukan terobosan dalam upaya mereka untuk membangun sebuah penyeberangan. Namun proses pembuatan itu terganggu karena cuaca yang buruk. Akibatnya, anak buahnya sama sekali tidak siap nih menghadapi derasnya musim hujan saat itu. Selain itu, hutan lebat berisi ular berbisa, serangga, dan laba-laba bersama dengan demam kuning, malaria, dan penyakit tropis lainnya. Ribuan pekerja meninggal pada tahun 1884. Tingkat kematian lebih dari 200 per bulannya. Kompleksitas proyek berakhir dengan perusahaan De Lesseps mengajukan kebangkrutan pada tahun 1889 setelah menghabiskan 260 juta US dollar ke dalam proyek tersebut. Kapan terusan Panama dibangun? Amerika Serikat telah menunjukkan minat yang besar dalam menciptakan terusan Trans-Amerika untuk alasan ekonomi dan militer, dan pada awalnya mempertimbangkan untuk menempatkannya di Nicaragua. Karena dibujuk sebaliknya oleh seorang Philippe Jean Bunau Varilla. Pada akhir 1890-an, Bunau Varilla mulai melobi anggota parlemen Amerika untuk membeli aset terusan Prancis di Panama. Pada akhir 1890-an, Bunau Varilla mulai melobi anggota parlemen Amerika untuk membeli aset terusan Prancis di Panama. Kongres mengizinkan pembelian aset Prancis yang sebelumnya pada tahun 1902, tetapi ada satu masalah kecilnya. Panama pada waktu itu adalah bagian dari Kolombia yang menolak untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Lalu dengan adanya dukungan dan pasukan Amerika Serikat, para pemberontak itu menggulingkan pemerintah Kolombia dan Panama mendeklarasikan kemerdekaan pada 3 November 1903. Segera setelah itu, perjanjian Hai Bunau Varilla ditandatangani, memberikan Amerika hak untuk zona lebih dari 500 mil untuk membangun kanal. Di bawah perjanjian itu, zona itu akan menjadi protektorat Amerika untuk selama-lamanya. Amerika Serikat akan mengeluarkan sekitar 375 juta US dollar untuk membangun terusan, termasuk pembayaran 10 juta US dollar ke Panama sebagai syarat dari perjanjian 1903 dan 40 juta US dollar untuk membeli aset Prancis. Berapa lama terusan Panama dibangun? Diperkirakan pembangunan kanal tersebut menelan korban jiwa lebih dari 25.000 pekerja. Para pekerja yang malang ini harus menghadapi medan yang menantang loh, seperti cuaca yang panas, lembab, hujan deras, dan berbagai penyakit tropis yang mematikan. Upaya Prancis ini menelan korban sekitar 20.000 pekerja dengan proyek Amerika. Sekitar antara 1904 dan 1913 menelan korban jiwa di suatu tempat di wilayah sekitar 5.600 pekerja.
Berapa sih biaya untuk menyeberangi terusan Panama? Setiap tahunnya, antara 13 dan 14 ribu kapal melintasi kanal. Rata-rata dibutuhkan antara 8 dan 10 jam untuk melewatinya. Biaya yang harus dibayar untuk setiap transit yang didasarkan pada ukuran kapal dan volume kargo. Untuk kapal besar bisa sekitar 450 ribu US dollar. Kapten kapal tidak diperbolehkan nih untuk transit di kanal sendiri. Sebagai gantinya, pilot kapal yang terlatih khusus mengambil kendali navigasi dari setiap kapal untuk memandunya melewati jalur air. Pada 2010, kapal ke-1 juta melintasi terusan sejak pertama kali dibuka pada 1914. Siapa ya pemilik terusan Panama? Pada tahun 1999, Amerika Serikat mencabut kendali atas terusan itu ke Panama. Ada ketegangan nih yang membara antara Amerika Serikat dan Panama sejak terusan itu dibuka. Warga Panama melakukan kerusuhan pada tahun 1964 setelah dilarang mengibarkan bendera mereka di sebelah bendera Amerika Serikat di zona tersebut. Setelah itu, Panama untuk sementara menghentikan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1977, Presiden Jimmy Carter dan Jenderal Omar Torrijos dari Panama menandatangani perjanjian yang mengalihkan kendali terusan ke Panama pada tahun 1999, tetapi mereka memberi Amerika Serikat hak untuk menggunakan kekuatan militernya untuk mempertahankan jalur air tersebut dari ancaman apapun terhadap netralitasnya.